Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak Dwi. Di sini kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer mengenai pembuatan makalah yang berkaitan tentang organisasi komputer. Di sini kita mengambil judul atau tema pengaruh arsitektur dan organisasi komputer dalam perkembangan IoT. Ini disusun oleh saya sendiri, Firdani Akbar Pangestu dengan NIM 2304011101339 dan rekan saya Bang Dwi Purnomo dengan NIM 2304010101027. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama eh, arsitektur komputer, yang kedua operasi komputer, yang ketiga Internet of Things atau IoT tadi, yang keempat pengaruh terhadap perkembangan, yang kelima pengaruh terhadap kinerja dan efisiensi, yang keenam tantangan dan integrasi, dan yang ketujuh solusi dan inovasi. Baik, yang pertama arsitektur komputer. Pada arsitektur komputer ini merupakan sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer, unit pemrosesan pusat, memori, dan jalur komunikasi antar perangkat. Arsitektur yang umum digunakan yaitu arsitektur von Neumann dan Harvard. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan sebuah rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Sebagai contohnya, yaitu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Lalu, Internet of Things atau IoT. Internet of Things ini sendiri yaitu konsep di mana objek atau perangkat fisik tertentu dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan koneksi internet yang memungkinkannya untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat lain serta sistem komputer secara mandiri. IoT memungkinkan objek di sekitar kita untuk terhubung dan berinteraksi dengan infrastruktur digital, memungkinkan pemantauan, kontrol, dan otomatisasi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya seperti di aspek kesehatan, transportasi, rumah pintar, dan industri. Baik, komponennya sendiri terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, sensor. Sensor sendiri yaitu mengumpulkan data fisik dari lingkungan. Sebagai contohnya, sensor suhu dan kelembapan. Lalu koneksi jaringan, yaitu memungkinkan komunikasi antara perangkat IoT, sebagai contohnya Wi-Fi, Bluetooth, LoRa atau jaringan seluler 5G maupun 4G. Daya, yaitu sumber dayanya seperti baterai atau sumber daya listrik. Eh, Aktuator bertindak berdasarkan instruksi yang diterima. Contohnya relay, motor servo, katup solenoid. Selanjutnya mikroprosesor yang bertugas memproses data dari sensor. Contohnya ESP32 atau Arduino.
Selanjutnya, aplikasi IoT yang bertugas antar muka pengguna akhir yang mengontrol IoT. Contohnya dashboard yang berbasis web atau aplikasi mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Dwi. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Firdan atas kesempatannya. Mungkin dilanjutkan untuk slide berikutnya. Oke, berikutnya untuk penerapan IoT sendiri, yang untuk pada kesempatan ini kami akan paparkan yang pertama di bidang kesehatan, yaitu di bidang kesehatan ada monitoring kesehatan pasien secara real time, terus pemantauan untuk pengelolaan stok obat. Untuk di dunia medis ini biasanya dalam sistem IoT kita sudah pernah ketika medical check up kita diambil sampel darah, kita kemudian dimasukkan ke lab dan data tersebut langsung diambil sampelnya dan dianalisa komponen-komponen apa yang ada di dalam sampel tersebut sehingga nanti dimasukkan data dan akan disampaikan oleh tim medis dalam bentuk data yang nanti akan dipaparkan melalui aplikasi. Sebagai contoh ada aplikasi medis lab, contoh Paramita Lab atau lab yang lain. Jadi nanti dari tim atau personal tersebut akan bisa memantau hasil kesehatan atau hasil medical check up yang pernah dilaksanakan. Terus berikutnya yaitu pemantauan dan pengelolaan stok obat, yang mana di dunia farmasi itu ada ratusan bahkan ribuan jenis obat, yang mana obat tersebut harus dipantau secara menyeluruh atau secara detail terkait stoknya, terkait tanggal kadaluarsanya, dan lain-lain sehingga untuk pengelolaan stok obat tersebut dapat bisa maksimal dan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pasien atau kebutuhan dari rumah sakit. Berikutnya yaitu rumah pintar. Rumah pintar ini meliputi otomatisasi pencahayaan, pengaturan suhu, keamanan, dan keamanan rumah. Untuk otomatisasi pencahayaan ini, untuk yang sekarang sebagai contoh sudah banyak lampu atau perangkat lain yang bisa dikontrol secara IoT dengan sistem kita dengan menggunakan handphone yang terkoneksi internet kita bisa meng-on-kan atau meng-off-kan pencahayaan di rumah sehingga bisa kita maksimalkan untuk penggunaan energinya. Berikutnya untuk pengaturan suhu, pengaturan suhu ini memungkinkan untuk menjaga di dalam suatu kamar atau di dalam suatu ruangan, bahwasanya ruangan tersebut harus jaga kelembapannya agar penghuni di rumah atau yang menempati ruangan tersebut bisa nyaman, dan ketika ada anak alergi suhu dan lainnya bisa untuk pencegahan terhadap penyakit tersebut. Dan untuk keamanan rumah yang sudah biasa kita temui atau kita terapkan yaitu tentang pemanfaatan CCTV yang akan memudahkan kita untuk memantau kondisi di rumah kita. Berikutnya, sistem transportasi yang biasa kita laksanakan yaitu kita temui di lapangan yaitu sistem pemantauan lalu lintas, yaitu lampu di perempatan jalan itu sangat vital untuk fungsinya. Jangan sampai ada kendala, ada kesalahan pemrograman sehingga sensornya atau tampilannya bisa mengacau atau mengacak. Jadi keempat sisinya itu harus berjalan beriringan dan bisa dipantau dari jarak jauh. Terus berikutnya manajemen parkir cerdas, yang mana ini sudah diterapkan di mall atau di tempat-tempat pembelanjaan yang saat ini sudah bisa dicek udah inline dengan sistem pembayarannya sekalian. Terus berikutnya kendaraan otonom, yang mana kendaraan ini bisa dipergunakan untuk
akses tempat di mana kendaraan tersebut berada, seperti GPS dan lain-lain. Berikutnya, di sistem transportasi itu adalah pemanfaatan teknis pembelian tiket transportasi, yang mana dulu setiap warga atau personal itu harus ke stasiun atau ke tempat agen-agen tiket. Sekarang sudah bisa melaksanakan pembelian tiket sarana transportasi dengan menggunakan IoT, yaitu dengan menggunakan aplikasi di handphone atau di smartphone. Berikutnya di dunia industri yaitu manufaktur cerdas, yang mana ketika di dunia manufaktur sudah terdapat sistem robotik atau sistem yang lainnya, seperti kalau di mesin manufaktur terkait besi itu ada sistem CNC dan sistem yang lainnya, yang mana bisa mempermudah si operator untuk melaksanakan atau menjalankan mesin tersebut dengan baik. Untuk berikutnya digunakan juga sebagai prediksi perawatan mesin, yang mana di mesin tersebut terdapat jam operasi mesin, yang mana ketika sudah berjalan sekian jam atau sekian puluh jam, maka mesin tersebut akan mengindikasikan ke tim atau ke server, sehingga waktunya untuk pemeliharaan mesin tersebut. Berikutnya untuk pengelolaan rantai pasok, ini yaitu untuk mengelola big data yang dalam skala besar ada barang-barang yang sudah diproduksi, yang siap diedarkan atau siap diarahkan, disalurkan kepada konsumen, yang mana itu harus kita tampilkan secara mendetail sehingga bisa dimaksimalkan kualitasnya kepada pelanggan. Next, untuk berikutnya pengaruh terhadap perkembangan IoT, yaitu arsitektur komputer memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kemampuan perangkat IoT dalam hal kecepatan pemrosesan, efisiensi daya, dan interkoneksi antar perangkat. Untuk dalam hal ini kita akan bahas sedikit tentang mikroprosesor dan chip khusus. Ya, ini menghasilkan mikroprosesor dan chip kecil yang dirancang khusus untuk perangkat IoT seperti ARM Cortex-M yang menggabungkan kinerja tinggi dan kinerja rendah. Ini mikroprosesor ini sangat kita butuhkan, yang tadi disebutkan untuk memproses data agar dari aktuator, dari sistemnya itu bisa diproses secara khusus dan dilanjutkan ke sistem berikutnya. Untuk berikutnya ada dua arsitektur, von Neumann dan arsitektur Harvard, yang mana memainkan peran dalam cara data diproses dalam perangkat IoT. Harvard sangat berguna untuk aplikasi IoT yang membutuhkan pemrosesan data secara real time. Dan von Neumann lebih sederhana dan sering digunakan dalam perangkat yang lebih hemat biaya. Jadi untuk yang Harvard ini memang berbiaya lebih tinggi dan akurasi lebih tinggi. Cuman untuk industri skala yang di bawah, menengah ke bawah, rata-rata masih menggunakan von Neumann karena aplikasinya bisa dilaksanakan dengan lebih sederhana dan lebih hemat biaya. Untuk berikutnya adalah desain sistem embedded, yang merupakan sistem komputer yang didesain khusus untuk menjalankan tugas tertentu dan memungkinkan pengolahan data secara efisien dengan menggunakan daya minimal. Yang mana kita tetap harus menggunakan sebuah buah perangkat yang menggunakan daya minimal, yang saat ini diarahkan adalah perangkat itu harus dibuat seefisien dan seminim mungkin untuk memudahkan kita untuk mobilisasi, untuk dibawa ke daerah-daerah atau ke tempat-tempat kerja sehingga mudah untuk mobilisasinya. Terus berikutnya yaitu 5G dan konektivitas IoT. 5G menawarkan latensi rendah dan kecepatan tinggi dan kapasitas jaringan lebih besar, yang memungkinkan sistem IoT bekerja secara efektif dan aman. Untuk perkembangan sistem konektivitas ini dimulai dari GPRS, 8G, terus 3G, 4G, dan sekarang sudah mengembangkan sistem 5G, yang mana ini lebih memudahkan kita untuk transfer data dari user, dari end to end sampai dengan ke server, yang memungkinkan kita lebih cepat lagi untuk sistem komunikasi datanya. Next, pengaruh terhadap kinerja dan efisiensi IoT. Dalam hal ini, kita akan membahas pengaruhnya terhadap kinerja sebuah
proses produksi, dan efisiensi. Yang pertama itu pengelolaan sumber daya. Perangkat IoT seringkali beroperasi dalam lingkungan dengan keterbatasan daya, seperti perangkat bertenaga baterai. Oleh karena itu, organisasi komputer yang efisien dalam hal manajemen sangat penting, yang mana kita maksimalkan dengan sistem-sistem tersebut sehingga untuk penggunaan dayanya bisa lebih maksimal. Meskipun saat ini sudah banyak teknologi terkait baterai menggunakan baterai lithium dan yang lebih baru lagi akan diterapkan juga sistem penggunaan bahan baku sebagian menggunakan nuklir yang mana nanti akan lebih meningkatkan lagi kinerja daya yang akan dipasang di sebuah perangkat. Terus berikutnya sistem pemrosesan paralel dan edge computing, yang mana organisasi komputer yang mendukung pemrosesan paralel dan edge computing sangat penting dalam konteks IoT. Dalam IoT, sejumlah besar perangkat menghasilkan data dalam jumlah besar yang perlu diproses dengan cepat. Makanya dengan sistem ini kita harapkan karena semakin hari data yang ditimbulkan atau yang dihasilkan oleh perangkat itu akan semakin banyak dan kita harus menyimpannya, maka proses sistem ini harus senantiasa kita tingkatkan untuk fungsinya dan sistemnya agar data tersebut bisa maksimal, bisa terproses secara cepat, tepat, dan ketika suatu saat kita perlu mengambil data tersebut, akan bisa kita ambil kembali dan kita tampilkan dalam bentuk data yang akurat. Next. Berikutnya, yang ketiga yaitu sistem interkoneksi dan komunikasi. Organisasi komputer dalam hal interkoneksi perangkat berpengaruh besar terhadap performa IoT. Protokol komunikasi yang efisien dan arsitektur interkoneksi yang baik memungkinkan perangkat IoT tersebut untuk saling bertukar data dengan cepat dan handal. Yang mana ketika kita sudah menerapkan sistem interkoneksi yang bagus, ketika dari suatu perangkat mengirimkan data akan segera diproses dengan cepat sehingga nanti akan tampil atau ketika user menarik data itu akan tercapture atau kita bisa tarik data yang benar-benar bagus dan maksimal sehingga analisa terhadap tindak lanjut dari hasil interkoneksi tersebut bisa segera diputuskan dan menghasilkan hasil yang maksimal. Next. Untuk tantangan ke depan yang akan kita hadapi, yang pertama yaitu keterbatasan daya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya perangkat daya ketika kita menggunakan perangkat tersebut secara maksimal, maka akan menyerap daya yang akan lebih besar. Nah, hal itu harus kita segera tindak lanjuti atau kita selesaikan dengan cara pertama untuk daya sendiri kita naikkan untuk komposisinya dengan menggunakan sistem baterai yang bagus atau mencari sumber daya lain yang dengan dimensi yang kecil yang akan menghasilkan perangkat atau sumber daya yang besar. Yang pertama itu terus kemudian untuk kita terapkan juga sistem fast charging untuk perangkat dayanya dan kita fungsikan juga kita siapkan perangkat yang dengan kinerja yang bagus tetapi dengan menggunakan daya yang kecil. Itu harus kita segera tetap kita kembangkan secara terus-menerus. Berikutnya yaitu skalabilitas. Untuk skala ini kita harus bisa memilah-milah mana skala yang besar untuk perangkat tersebut dengan sistem tersebut dengan kita terapkan dengan komponen yang sesuai dengan perangkatnya dan skala yang kecil ketika kita menggunakan perangkat yang fungsi yang lebih rendah atau fungsi fungsi kinerja yang lebih kecil. Berikutnya yaitu segi keamanan dan privasi. Dalam hal ini harus juga menjadi concern bagaimana yang mana ketika kita menggunakan sistem koneksi atau sistem IoT akan terja akan rawan terjadi proses cyber atau proses hacker atau bisa data kita bisa diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Makanya dengan sistem ini kita harus menerapkan sistem keamanan yang berlapis-lapis sehingga data pribadi kita atau privasi kita akan terjaga dengan baik. Next.
Nah, solusi dan inovasi, untuk solusinya kita harus mengembangkan beberapa hal. Yang pertama, chip khusus untuk IoT. Jadi, kita harus segera meningkatkan atau melaksanakan produksi suatu chip yang dapat meningkatkan efisiensi daya dan meningkatkan performa perangkat. Untuk berikutnya, AI dan pembelajaran mesin. Jadi memungkinkan perangkat IoT untuk mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data yang diperoleh, meningkatkan fungsionalitas dan responsibilitas. Berikutnya yaitu penggunaan edge computing. Dengan memanfaatkan edge computing, data dapat diproses dengan lebih dekat dengan sumbernya, mengurangi beban pada jaringan dan server pusat. Next. Nah, kesimpulan dari paparan yang sudah kami sampaikan di atas, yaitu bahwasanya perkembangan Internet of Things atau IoT tidak terlepas dari peran arsitektur dan organisasi komputer yang terus mengalami inovasi. Arsitektur komputer yang efisien termasuk penggunaan prosesor dengan daya rendah, sistem memori yang optimal, serta teknik komputasi terdistribusi memungkinkan perangkat IoT beroperasi secara lebih hemat energi dan responsif. Sementara itu, organisasi komputer yang terstruktur dengan baik mendukung pengolahan data secara lebih cepat dan efisien, yang sangat penting dalam lingkungan IoT yang mengandalkan komunikasi real-time dan big data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arsitektur dan organisasi komputer memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan IoT. Inovasi dalam bidang ini akan terus menjadi faktor utama dalam meningkatkan performa, keamanan, serta efisiensi perangkat IoT di masa depan. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang arsitektur dan organisasi komputer akan menjadi kunci utama dalam memaksimalkan potensi IoT di berbagai aspek kehidupan. Next. Oke, terima kasih. Demikian presentasi tugas yang dapat kami paparkan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dwi Prasetyo yang mana telah memberikan bimbingan kepada kami sehingga tugas ini dapat terlaksana dengan baik dan kami mohon saran-saran dan masukannya sehingga untuk tugas ini kami bisa melaksanakannya dengan baik lagi di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.